Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin sajian yang cantik banget, namanya juga cantik. Aku bikin lumpur surga, teman-teman. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama, siapkan dulu gelas blender. Kita akan blender 6 lembar daun pandan segar. Pilih yang agak tua ya teman-teman, supaya nanti aroma yang keluar itu lebih strong. Kemudian tambahkan 100 ml air dan ini akan kita haluskan. Kita blend seperti ini sampai nanti dia menjadi sari-sari yang halus. Dan kalau sudah halus seperti ini, boleh kita matikan dulu blendernya. Lalu saring teman-teman. Nah, kalau sudah dituang semua, kemudian kita tekan-tekan seperti ini menggunakan sendok sampai sari-sarinya benar-benar keluar dan ini menghasilkan 100 ml sari pandan ya. Kita sisihkan dulu sari pandannya, kemudian siapkan gelas takar dan masukkan 3 bungkus santan instan. Kita masukkan semuanya, setelah itu kita akan menambahkan air. Jadi, airnya ini kita tuang sampai gelas takarnya itu menandakan angka 550 ml. Jadi 3 bungkus santan instan ditambah air, total keseluruhan adalah 550 ml. Kemudian kita bagi dua adonan santan ini, yang pertama 150 ml untuk adonan warna hijau dan 400 ml untuk adonan berwarna putih. Atau teman-teman juga bisa menggunakan santan perasan asli dari kelapa. Yuk langsung aja kita sekarang membuat adonan berwarna hijau. Aku sudah siapkan 3 butir telur. Ini usahakan pakai yang masih fresh, masih segar. Jadi nanti mengurangi kadar amisnya ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan 130 gram gula pasir. Dan ini akan kita mix menggunakan whisk seperti ini sampai nanti gulanya itu larut. Nah, setelah dirasa gulanya sudah larut, teman-teman sekarang masukkan 2 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 20 gram. Kita kocok lagi, kita aduk sampai tepungnya ini larut, tidak ada lagi yang menggumpal. Oke, ini tepungnya sudah larut, sudah tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya masukkan bahan cairnya, ada 100 ml sari pandan yang tadi sudah kita blend di awal. Kemudian kita akan tambahkan pasta pandan secukupnya. Untuk pasta pandan di sini boleh di-skip, tapi aku menambahkan pasta pandan supaya nanti rasanya bisa lebih strong dan juga warnanya bisa tampak lebih cantik ya teman-teman. Nah, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu yang terakhir kita akan menambahkan 150 ml santan. Kalau misalnya teman-teman pakai kelapa asli, silahkan pakai dari perasan kedua dan ketiga ya teman-teman. Dan untuk perasan yang pertama kita sisihkan untuk adonan yang berwarna putih. Oke, ini adonan berwarna hijau udah jadi. Sekarang untuk memastikan bahwa terigunya tidak ada lagi yang bergerindil dan untuk membuat adonannya menjadi lembut, lebih halus, kita akan saring seperti ini di dalam gelas takar. Kalau sudah, kita akan siapkan cup. Nah, untuk cupnya di sini aku pakai cup tin wall, cup puding dengan ukuran 100 ml. Nanti disesuaikan kembali dengan kebutuhan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tuang adonan hijau tadi ke dalam cup tin wall-nya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya bisa dijadikan 11 cup adonan, tapi untuk memaksimalkan tinggi dari adonannya, di sini aku hanya menuang ke dalam 10 cup. Nah, kalau sudah masuk ke dalam cup semua adonan berwarna hijaunya, selanjutnya kita siapkan kukusan. Dan kalau airnya sudah mulai mendidih, kita masukkan cup yang berisi adonan hijau ya, teman-teman, kita susun. Nah, kalau sudah tersusun rapi seperti ini, selanjutnya kita akan kukus menggunakan api kecil saja untuk waktunya sekitar 20 menit ya. Dan setelah 20 menit dikukus, kita buka tutup pancinya, dia sudah mulai mengembang, nanti semakin lama dia akan mengecil atau menciut teman-teman. Ini kita diamkan dulu sampai beberapa saat karena kita akan membuat adonan atau lapisan berwarna putih. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram. Kemudian tambahkan juga dengan 1 sendok tepung beras, 1 sendok makan juga tepung maizena. Dan untuk rasa yang lebih gurih kita tambahkan setengah sendok teh garam.
Selanjutnya kita tambahkan 400 ml santan. Kalau misalnya pakai santan kelapa asli, teman-teman usahakan pakai santan kental atau santan perasan pertama dari setengah butir kelapa ya. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata, sampai tepung beras dan tepung maizenanya larut. Kalau sudah larut, kita pindahkan ke atas kompor. Dan ini akan kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil dibantu aduk ya teman-teman, supaya nanti bagian bawahnya tidak menggumpal, tidak hangus. Sampai nanti dia mengental teman-teman, sampai meletup-letup di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Nah, kalau sudah meletup-letup, boleh diaduk. Kemudian matikan kompornya. Langsung aja kita tuang ke atas adonan berwarna hijau. Di sini aku penuangnya menggunakan gelas takar supaya lebih mudah ya. Kita masukkan secara keseluruhan sampai adonan berwarna putihnya habis. Jadi adonan ini pas menjadi 10 cup, teman-teman. Untuk meratakan bagian atas, di sini aku haluskan lagi atau ratakan menggunakan sendok takar seperti ini. Dan kalau sudah dirasa rapi, tinggal kita kukus kembali selama 15 menit menggunakan api kecil, teman-teman. Itu dihitung dari saat apinya sudah mulai mendidih ya. Nah, setelah 15 menit dikukus menggunakan api kecil, kemudian kita buka pancinya dan ini kita diamkan dulu di suhu ruang sampai dia benar-benar set ya, teman-teman. Karena kalau belum set itu bagian atasnya dia masih basah. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, lumpur surga, kue basah yang hasilnya cantik banget, aromanya juga wangi, kemudian rasanya enak, teksturnya lembut, lumer banget. Pokoknya gak cuman tampilannya yang cantik, namanya yang cantik, ini juga rasanya enak banget. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil 10 cup dengan cup berukuran 100 ml ya teman-teman. Ini hasilnya cantik banget, tinggal dihias dengan menggunakan potongan daun pandan di bagian atasnya. Cantik banget hasilnya teman-teman, lapisan berwarna hijaunya, kemudian berwarna putihnya, ini tuh kombinasi yang pas banget. Nah, sebelum disajikan, sebaiknya disimpan dulu di dalam kulkas sampai beberapa jam supaya nanti dia dingin dan juga lebih set ya teman-teman, karena kalau dingin itu rasanya akan lebih terasa segar. Dan ini dia hasilnya teman-teman, dilihat di bagian atasnya dia halus, lembut. Kelihatan lah ya, walaupun belum dimakan aja kelihatan kalau ini tuh hasilnya lembut banget. Dan begitu diambil, Masya Allah ini tuh rasanya enak banget. Manisnya pas, terus gurih dari santan kelapanya juga enak. Ditambah lagi dengan jus pandan yang terasa banget aromanya. Kalau misalnya mau dijadikan di jualan, teman-teman tinggal tutup rapat seperti ini dan ditambahkan stiker gemes. Tentunya akan makin menarik tampilannya ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.